Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berkah mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Perkenankanlah saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan topik yang berjudul sedekah. Adalah salah satu di antara bentuk kemurahan hati seorang mukmin, yaitu di dalam dirinya ada sifat suka membantu, yaitu ada kemurahan hati sehingga dia mau berbagi kepada sesama. Ini merupakan akhlak yang mulia. Lawannya adalah orang yang bakil, kikir, pelit. Ini adalah akhlak yang tercela. Tentu saja tidak ada orang yang menyukai sifat orang yang memiliki sifat kikir, bakil, tidak mau berbagi di dalam kehidupannya. Maka dari itu Islam menganjurkan kepada pemeluknya, kepada umatnya, kepada kaum muslimin supaya agar bersedekah dan menjadikannya ini sebagai salah satu syiar kaum muslimin, yaitu mereka suka berbagi kepada sesama. Karena salah satu rukun Islam adalah membayar zakat yang bentuknya adalah mengeluarkan harta. Hingga tidak ada kesan yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, tapi adanya semangat untuk saling menutupi satu sama lainnya. Orang kaya perlu orang miskin, karena doa orang-orang miskin ini mungkin lebih didengar Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah kalian ditolong dan diberi rezeki melainkan karena adanya doa orang-orang yang lemah di antara kalian. Hadis riwayat Bukhari. Action. Dan orang miskin perlu sedekah ataupun bantuan dari orang-orang kaya. Begitulah kita hidup ini saling membutuhkan satu sama lainnya. Kalau Allah memberikan kepada kita kelebihan harta, maka bantulah kepada sesama. Berbuat baiklah kamu kepada manusia sebagaimana Allah telah memudahkan kita untuk mendapatkan rezekinya. Ada beberapa poin yang kita bahas. Salah satunya adalah sedekah akan mendatangkan keberkahan pada harta kita maupun nominalnya berkurang. Ketika kita bersedekah, nominalnya memang berkurang, akan tetapi keberkahannya bertambah. Maka dari itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah harta seorang berkurang karena sedekah. Hadis riwayat Tirmizi. Kalau kita lihat dari sisi nominalnya pasti berkurang. Akan tetapi kita lihat ini dari sudut pandang yang lain. Nabi Shallallahu alaihi wasallam selalu melihat banyak perkara itu dari berbagai sudut pandang. Misalnya Nabi memandang bertambahnya harta dengan sedekah. Harta yang dikeluarkannya ini mungkin menjadi berkah. Berubah bentuknya menjadi bentuk rezeki-rezeki yang lain. Allah ganti itu dengan bentuk rezeki yang lain. Bisa berupa kesehatan, keselamatan, yang juga merupakan rezeki yang terkadang kita tidak memandangnya sebagai sebuah rezeki dari Allah. Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk memberikan pinjaman kepada Allah. Man zallazi yuqridullah qardan hasanan fayudaifahu lahu ad'afan kasyira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah? Pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah. Maka Allah akan melipat
gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 245. Artinya, akan bertambah seperti seorang yang membesarkan anak untanya, sehingga untanya itu memenuhi lembah dan gunung-gunung. Seperti itulah orang yang bersedekah, hartanya akan bertambah. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah ceramah agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar, dan yang salah, khilaf ataupun keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf dan dosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.